Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat serta karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan sampailah kepada kita selaku umat penerus risalahnya. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Yatna, STSIP MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Wina Roswina SEMM, CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM CPM, selaku Kaprodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, dan yang saya hormati Bapak Lutfi Setiadi Wibawa, SEMM, selaku dosen pembimbing magang. Sebelumnya, perkenalkan saya Agustian Fazri dari jurusan Manajemen dengan NPM 41224231102818. Akan mempresentasikan hasil dari praktik magang di PT Tenggara Perkebunan Teh Malabar periode bulan Oktober sampai Desember 2024. Di sini saya mengambil judul Pengelolaan Administrasi dan Keuangan di PT Tenggara Perkebunan Teh Malabar. Adapun pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua profil perusahaan dan aktivitas magang, yang ketiga landasan teori dan analisis, yang keempat kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir refleksi diri. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan bisnis di Indonesia menjadikan manajemen perusahaan semakin baik dalam mengelola perusahaannya. Dengan itu, perusahaan berlomba-lomba meningkatkan kualitas, kreativitas, dan strategi yang terencana demi mencapai target yang telah ditentukan. Strategi tersebut bisa berupa membuat inovasi baru dan pembaruan sistem perusahaan. Dibuatnya strategi tersebut agar perusahaan dapat menempati posisi yang diinginkan. Pada dasarnya, tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Namun, tidak semua perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal. Laba atau keuntungan tersebut dapat diperoleh oleh perusahaan dengan cara selalu mengikuti perkembangan di zaman sekarang. Dari perolehan laba atau keuntungan tersebut merupakan syarat supaya dapat membuat perusahaan bertahan dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Salah satu unsur penting dalam kemajuan dan kelancaran sebuah perusahaan yaitu lancarnya pengelolaan administrasi dan keuangan di dalam perusahaan tersebut. Menurut De Liang Ji, administrasi dan keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, administrasi dan keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan yang menyangkut penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan. PT Tenggara Perkebunan Teh Malabar tentu juga sangat memperhatikan proses administrasi dan keuangan dalam melakukan seluruh transaksi yang terdapat pada perusahaan. Proses yang dapat dilakukan oleh perusahaan ini yaitu dengan fokus menyusun laporan keuangan yang menggambarkan segala transaksi yang terjadi di perusahaan. Analisis laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk menentukan langkah yang tepat agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Pada prinsipnya, laporan keuangan merupakan informasi yang dapat membantu informasi manajer, kreditur, dan investor dalam menginterpretasikan keadaan kinerja suatu perusahaan. Menurut Halim dan Hanafi, pada bukunya di tahun 2016, halaman 49, laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan selama suatu periode, di samping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, dan kualitas manajemen. Tidak hanya itu, laporan keuangan juga dapat berfungsi sebagai penentuan pencapaian suatu perusahaan dan sebagai penentu dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Di samping itu, laporan keuangan juga dapat menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Adapun berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil judul Pengelolaan Administrasi dan Keuangan di PT Tenggara Perkebunan Teh Malabar.
Adapun laporan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan keuangan di PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber. Yang kedua ada profil perusahaan dan aktivitas magang. PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber ini beralamat di Jalan Perkebunan Teh Maleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berikutnya ada sejarah singkat perusahaan di mana perkebunan teh ini berdiri pada tahun 1817 yang merupakan pertama di Cianjur. Dan sejak pertama berdirinya perusahaan ini mengalami beberapa pergantian pengelolaan. Yang pertama disebut Landbow. Pada saat itu baru mempunyai luas lahan perkebunan teh dan kopi seluas 45 hektar. Yang kedua disebut Wangunsari pada tahun 1900 dengan luas lahan 1.209 hektar. Namun belum mempunyai pabrik sehingga hasilnya berupa pucuk basah dan biji kopi diolah di tempat lain. Ketiga dikontrak oleh Maleber pada tahun 1936. Di saat itu mulai dibangunnya pabrik pengelolaan yang terdiri dari 4 mesin giling sehingga hasil produksi dapat diolah sendiri. Pendapatan pucuk basah dan serbuk biji kopi rata-rata sekitar 1 ton sampai 1,5 ton. Dan memiliki karyawan sebanyak 152 orang. Kurang lebihnya di tahun 1950, PT Tenggara membelinya perkebunan teh Maleber dari pengusaha berkewarganegaraan Inggris dengan hak pengelolaan yaitu guna usaha dengan pertambahan luas lahan di 304 hektar. Pada tahun 1967, pengelolaan perkebunan dilakukan oleh pihak lain dan sekitaran tahun 1974, pengelolaan perkebunan dilakukan oleh PT Sabina. Pada tahun 1999, kembali pengelolaan lahan dilakukan oleh PT Tenggara. Seiring dengan berjalannya waktu, di mana terjadi penurunan kinerja dan kemampuan perusahaan dikarenakan penjarahan oleh masyarakat sekitar yang tidak bertanggung jawab, yang menjarah lahan kurang lebih seluas 214 hektar. Lahan tersebut dijarah dengan cara tanaman teh yang produktif diokupasi dan diganti dengan tanaman sayuran. Dan penggalian pasir sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, yaitu terjadi erosi dan banjir. Terkait dengan hal tersebut, dan untuk menjaga kelestarian lingkungan, eh, dan penghijauan di lahan yang dijarah, maka pada tahun 2003 Perkebunan Teh Maleber melakukan kerjasama dengan Medco Group dalam mengelola perkebunan teh Maleber dan untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup tersebut. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan perkebunan teh terkemuka yang berkelanjutan, mampu menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kedua ada misi, yang pertama, mengelola perkebunan teh secara profesional dan efisien untuk menghasilkan produk teh berkualitas tinggi. Melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar perkebunan. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat sekitar melalui program pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Yang keempat, menjalankan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan usaha yang lebih kompetitif. Yang kelima, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab sosial untuk membangun citra positif perkebunan teh Maleber. Selanjutnya ada bidang usaha. Bidang usaha ini terdiri dari yang pertama ada kebun teh, di mana lahan perkebunan ini berfungsi sebagai sumber bahan baku untuk produksi teh di pabrik milik PT Tenggara. Eh, Teh yang dihasilkan di PT Tenggara ini yang pertama ada teh hitam, yang kedua teh hijau, dan yang terakhir ada teh putih. Yang kedua bidang usaha di pabrik teh, di mana PT Tenggara juga memiliki dan mengoperasikan pabrik pengolahan teh untuk mengolah pucuk teh segar dari kebun menjadi produk teh siap jual. Yang ketiga ada wisma atau penginapan, di mana wisma ini dibangun untuk mendukung kegiatan pariwisata dan rekreasi sekitar perkebunan teh. Yang keempat, ada horti atau sayuran. Dengan memanfaatkan lahan di sekitar perkebunan teh, PT Tenggara dapat meningkatkan potensi pendapatan melalui produksi sayuran dan tanaman hortikultura yang berkualitas. Yang kelima, ada produk teh putih. Merupakan merek teh yang diproduksi oleh PT Tenggara dan dipasarkan secara komersial oleh PT Tenggara.
Selanjutnya ada aktivitas magang. Waktu pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 14 Oktober sampai 28 Desember. Hari dan jam kerja selama magang dari hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja dimulai dari jam 8 sampai jam 15.00 dan pada hari Sabtu dimulai pada jam 8 dan selesai pada jam 12.00. Selama melaksanakan magang di PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber, penulis ditempatkan di bagian administrasi dan keuangan yang ditangani oleh Bapak Edi Jubaidi. Bagian administrasi dan keuangan yang mempunyai tugas untuk mengelola dan mengatur keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan, neraca, laba rugi arus kas, mengatur anggaran dan perencanaan keuangan, mengelola kas dan bank, mengelola piutang dan utang, mengatur pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, mengelola biaya operasional, dan mengatur jaminan serta asuransi. Adapun beberapa jenis pekerjaan yang penulis lakukan selama melaksanakan kegiatan magang adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat laporan cash flow. Yang kedua, menginput hasil produksi teh kering dan teh basah. Yang ketiga, membuat rekapan gaji karyawan. Yang keempat, membuat laporan jurnal umum. Dan yang terakhir, membuat laporan pengajuan anggaran. Pelaksanaan pekerjaan, di mana yang pertama membuat laporan cash flow. Penulis menyiapkan semua dokumen pendukung seperti kwitansi, faktur, dan mutasi bank. Setelah itu, menginput ke dalam sistem akuntansi termasuk tanggal, sumber, penerimaan, atau pengeluaran, dan jumlah. Yang kedua ada menginput hasil produksi teh kering dan teh basah. Dimulai dengan mengumpulkan dokumen terkait teh seperti laporan harian dan pencatatan proses dari para mandor. Selanjutnya hasil ini diserahkan ke supervisor untuk dilakukannya evaluasi. Yang ketiga, membuat rekapan gaji karyawan. Dimulai dengan mengumpulkan data absensi dan jam kerja setiap karyawan untuk periode gaji yang ditentukan. Di PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber ada dua jenis sistem penggajian. Yang pertama, penggajian untuk karyawan harian. Jumlah jam kerja dihitung berdasarkan kehadiran mereka, sementara untuk karyawan borongan, gaji dihitung berdasarkan jumlah pekerjaan atau berapa banyak pucuk teh atau berapa banyak pucuk teh basah yang diperoleh. Yang keempat, membuat laporan jurnal umum. Penulis mengumpulkan semua bukti transaksi keuangan yang relevan, seperti faktur, struk, dan dokumen lainnya. Setelah itu, mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal umum. Dengan mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal umum, dengan menentukan tanggal, deskripsi transaksi, dan jumlah yang terlibat. Selanjutnya, setiap entry diperiksa untuk memastikan akurasi dan konsistensi dengan bukti yang ada. Yang kelima, membuat laporan pengajuan anggaran. Pembuatan laporan pengajuan anggaran dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan anggaran berdasarkan rencana kegiatan dan tujuan organisasi. Setelah kebutuhan ditentukan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data, historis, dan estimasi biaya untuk setiap item yang diperlukan, seperti sumber daya manusia, material, dan biaya operasional. Yang ketiga adalah landasan teori dan analisis. Menurut Jesse, pada tahun 2020, administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Menurut Silalahi, pada bukunya tahun 2003 di halaman 5, dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Sedangkan administrasi dan keuangan dalam arti luas bahwa sesungguhnya berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok atau perusahaan sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Analisis berdasarkan hasil pengalaman penulis selama melaksanakan magang pada bagian administrasi dan keuangan Data Tenggara Perkebunan Teh Maleber, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis, di antaranya yang pertama, adanya kesalahan terhadap deskripsi akun dan keterangan akun. Saat melakukan pencatatan kas keluar dan masuk, terkadang adanya kesalahan terhadap deskripsi akun dan keterangan akun yang menyebabkan nominal angka yang dimasukkan tidak sesuai, sehingga mengakibatkan saldo tidak balance. Yang kedua, data tenaga kerja atau karyawan masih belum update. Data yang tidak akurat dapat mengganggu proses penggajian, penilaian kinerja, dan
perancangan tenaga kerja. Adapun tindak lanjut, yang pertama yaitu melakukan rekonsiliasi secara rutin antara catatan kas fisik dan catatan akuntansi. Selain itu, juga pentingnya catatan yang jelas untuk setiap transaksi kas guna memudahkan rekonsiliasi dan pelaporan. Yang kedua, periksa juga setiap akun untuk memastikan kesesuaian antara transaksi yang dicatat dan laporan yang dihasilkan. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengidentifikasi karyawan yang telah berpindah jabatan dan memastikan data diperbarui. Yang keempat, integrasi dengan sistem HRIS. Pastikan sistem HRIS terintegrasi dengan proses promosi dan mutasi jabatan untuk mempercepat pembaruan data. Yang keempat, ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, proses pengelolaan keuangan pada PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber sudah cukup efektif dan efisien. Namun penulis menemukan sedikit kekurangan di mana saat melakukan catatan kas keluar dan masuk, terkadang adanya kesalahan terhadap deskripsi akun dan keterangan akun. Untuk itu diperlukannya ketelitian dalam pengerjaannya. Rekomendasi. Rekomendasi dari penulis adalah agar perusahaan lebih memperhatikan komponen-komponen dalam pembuatan laporan keuangan serta dilakukannya update atau pembaharuan data agar laporan keuangan bisa akurat. PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan tata kelola keuangan yang lebih baik. Yang terakhir ada refleksi diri. Selama magang di PT Tenggara Perkebunan Teh Maleber, penulis mendapatkan berbagai ilmu serta pengalaman baru baik dari sistem kerja maupun lingkungan kerja. Dalam dunia kerja ini, penulis mendapatkan wawasan yang lebih luas dan lebih nyata mengenai teori-teori yang sebelumnya dipelajari di bangku kuliah. Selain itu, penulis juga diberi kesempatan untuk terjun langsung dalam proses pengelolaan keuangan sehingga penulis dapat lebih memahami alur manajemen keuangan di PT Tenggara dari awal kas masuk hingga terbuatnya pencatatan dan pembukuan. Kegiatan magang yang menambah banyak pengalaman ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang bermakna bagi penulis untuk dapat melatih diri serta memiliki sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas pekerjaan dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini juga dapat penulis jadikan sebagai bekal ketika memasuki dunia kerja di perusahaan berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.